Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan sini. Kali ini spesial banget karena kita bakal bahas momen bersejarah dan seru yang setiap kali diperingati tanggal 28 Oktober seperti hari ini, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Gak cuma ngomongin sejarahnya aja, tapi kita akan ngomongin hal-hal seru lainnya seperti lomba-lomba tepatnya di Mandua Pasuruan. Hari ini saya sudah ditemani dengan dua pemuda Mandua Pasuruan dari Ketua OSIM dan Sekretaris. Boleh kenal dulu nggak nih kakak-kakaknya nih? Ya. Hai, salam mendapat. Saya Faratil Wastadi Pandro sebagai Ketua OSIM. Saya dari kelas 11 Binuang. Dan saya Wahda Kamila Rosyadi sebagai Sekretaris OSIM. Saya dari kelas 11 Literasi. Dari kelas 11 semua ya kebetulan. Baik, karena mereka adalah termasuk dari golongan pemuda juga perwakilan di Mandua Pasuruan, jadi hari ini kita bakal cerita langsung dari keduanya ini gimana keseruannya di Mandua Pasuruan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi sebelum itu saya pengen nanya dulu nih ke dua pemuda ini ya. Kalau menurut kalian Sumpah Pemuda itu seperti apa sih? Versi kalian? Kalau menurut saya, pemuda itu seperti pegangan bangsa. Jika kita itu berjalannya itu bersama-sama, jika ada satu pemuda saja yang tidak ikut bergerak atau tidak bisa memajukan bangsa, maka bangsa tidak akan bisa semaju sekarang. Jadi kita harus sama-sama bisa memajukan bangsa. Kalau menurut saya, pemuda yakni pemuda yang bersumpah akan kemerdekaan Indonesia dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Luar biasa sekali ya, ini versi Sumpah Pemuda menurut pemuda sekarang gitu ya. Karena tugas kita kalau melihat perjuangan pemuda dulu itu kan sangat berjuang banget ya, sedangkan kalian di sini dalam untuk mempertahankan itu dan semakin berjuang dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, sebetulnya kalau melihat peringatan Hari Sumpah Pemuda itu harus nggak sih dirayakan kalau menurut kalian di sekolah? Kalau menurut saya perlu banget. Karena kalau kita selalu mengingat atau selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita akan selalu mengingat tentang perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdiri dulu. Soalnya kalau misalnya kita tidak memperingati, mungkin kita bisa lupa atau bisa bersama persatuan. Kita tuh harus mengingat terus ya lewat peringatan-peringatan setiap tahunnya. Kalau menurut saya harus dirayakan. Karena kita sebagai penerus bangsa dan pemuda bangsa harus meneruskan perjuangan pemuda bangsa Indonesia yang dulu sangat sulit sekali untuk memerdekakan bangsa, dan kita sebagai pemuda harus mempertahankannya. Kalau kita melihat dari sumpahnya memang dalam banget ya, mulai dari mempertahankan persatuan bangsa Indonesia, terus apa lagi tuh di sumpahnya itu kalau boleh satu bahasa bahasa Indonesia, terus satu bangsa Indonesia, dan satu tanah air di Indonesia. Itu luas banget ya pengertian dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian yang itu dirasa penting, kalau di Mandua Pasuruan sendiri ada nggak sih yang boleh dirayakan? Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini ada beberapa lomba. Seperti yang untuk hari Sabtu ada lomba membaca Sumpah Pemuda. Untuk hari Ahadnya itu ada dua lomba, yaitu lomba pidato sama lomba poster. Ini bertema tentang Sumpah Pemuda. Dan tadi ini ada lomba petugas upacara. Jadi ini sekelas itu ada yang kebagian dari gunting, ya. Nah, terus ada juga lomba hias kepala. Jadi rentetan lombanya udah dari hari Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu udah lama banget.
peringatannya kita sudah merayakan 3 hari 1 dan itu ada lomba membaca teks Sumpah Pemuda, ada poster dan pidato, kemudian ada poster, terus tugas upacara juga. Ini menarik ya, tugas upacara jadi perwakilan kelas gitu ya. Ada yang bagian jadi pemimpin, bacaan undang-undang ya. Selain itu ada juga lomba hias kepala. Nah yang paling menarik ini kalau di ujung itu lomba yang mana? Antusias dari siswa itu hias kepala. Kenapa tuh? Karena kita itu apa ya, kayak hias kepala itu ngerjainnya kan, kerjainnya itu bersama-sama. Dalam satu kelas itu kan ada yang bagian mungkin ada NTT gitu kan, jadi itu terus sebenarnya semua satu alat itu NTT. Mungkin ini kayak mengadakan kita bersama. Apa ya kayak pokoknya kita harus itu ya, apa kita harus kreatif dengan semangat gitu. Jadi kayak semangat dan ini temanya Nusantara ya. Ini kebetulan saya pakai dari Maluku dan pastinya dari ini dari ada apa nih kalau boleh tahu? Jadi ada perlakuannya sendiri-sendiri ya, per pulaunya ya. Menarik sekali karena memang hias kepala namanya aja hias kepala ya. Jadi mau nggak mau mereka harus bikin harus bagus gitu kan. Terus juga itu apa kita kreatif mungkin karena kita membuatnya itu dari kertas. Oh, oke. Kebetulan yang mana kelas berapa nih? Jadi kelas 11 fashion. 11 fashion, nah kebetulan kan fashion ya, jadi bawaannya suka berhias begitu ya, kelas fashion gak jauh-jauh dari soal ya fashion lah. Baik, oh ya tadi saya juga mendengar ada peresmian apa tuh? Ada cap jempol juga itu ada peresmian apa tuh? Dan secara upgrade. Apa tuh? Kami sekarang upgrade. Ini dimana nilai guru dalam bersama. Ini tujuannya buat Ini tujuannya itu kita kayak selalu mengingat tentang guru yang terdahulu sama selalu mengajak kehidupan bersama tanpa membeda-bedakan. Jadi kayak kan kita ada yang berasal dari Maluku, kalau berasal dari Kalimantan. Jadi mungkin kita bisa kayak sama-sama sebagai pemuda tidak bisa kita harus membeda-bedakan. ini peringatan ini maksudnya setelah Ya. Setiap ada peringatan dari siswa pembelajaran itu mereka melakukan peresmian dengan cap jempol itu. Tekniknya gimana cap jempol itu? Ini tekniknya itu kayak bagian Kak, biar kita sama-sama bisa merasakan kita bagian dari proses Cap jempol ini di tempat peresmian samskara. oh gitu. Jadi samskara Aktivitas ini diresmikan dari semua siswa lewat dari cap jempol luar biasa. Ini persiapannya buat tahun depan ada lagi berarti ya. Jadi kalau Kalau sebelumnya itu Weeks of Mindfulness. itu dengan tujuan yang berbeda juga ya. Peringatan kita seperti hari Sumpah Pemuda. Luar biasa sekali ya, seru banget acara di Mandua Pasuruan ini. Nah terakhir nih Kak, pesan karena kalian juga pemuda, adakah pesan dan harapan buat pemuda-pemuda yang lain di luar sana atau teman-teman kalian di Mandua Pasuruan biar makin semangat menjadi pemuda Indonesia? Dari saya untuk pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia adalah kita pemuda-pemudi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa dan satu bangsa tanpa harus membeda-bedakan suku, ras atau bahasa. Mungkin kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia bisa sama-sama memajukan atau mengoptimalkan lebih untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Karena pemimpin masa depan adalah pemuda-pemudi sekarang. Menurut
saya pesan untuk pemuda, kita sebagai penerus bangsa atau pemuda yang sekarang harus semangat dalam belajar dan meraih kesuksesan, karena kita sebagai pemuda harus melakukan atau melaksanakan hal-hal yang baik dalam waktu kita, dan kita harus dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu tersebut. Mungkin kita masih muda. Sekali kata pemuda memang tugasnya harus semangat terus ya, harus memperbaiki terus kalau di Mandalika ini karena banyak suku juga, kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara suku ada dari Maluku atau di Mandalika. Jadi nggak hanya Jawa aja, banyak tersebar di seluruh Nusantara. Wah, luar biasa sekali ngobrol bareng Ketua OSIS dan sekretarisnya, jadi kelihatan banget ya kalau Sumpah Pemuda itu tidak hanya dibicarakan, tapi kita bisa meluangkan lewat hal-hal seru seperti lomba-lomba tadi, Jokowi, Mandua Pasuruan. Makasih banget buat Taros dan Keluarga dari hari ini seputar Sumpah Pemuda. Buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap kompak, terus tunjukin semangat pemuda dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di podcast berikutnya.